Sebenarnya yang melatar Ya, belakangi rencana kenaikan tarif KRL sebesar Rp2.000 nih? iya. Kalau, kita bilang, tentang survei ATP-WTP ini memang rutin sebenarnya dilakukan dari setiap tahun. Karena kita perlu melihat, kemampuan dan kemauan, pengguna kami untuk, membayar ya tarif yang ditetapkan. Kenapa perlu dilakukan ini? Karena kita kan mau berkembang ya, bahwa kapasitas, frekuensi, fasilitas yang ada di stasiun, kemudian berbagai infrastruktur saat ini, pemerintah melalui Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, ini sangat konsen sekali, khususnya di KRL ini. Kita melihat ya, dari tahun 2016, dari 72 kereta, 882 perjalanan, langsung masuk ke 2017 bisa meningkatkan kapasitas menjadi 81 kereta dengan total perjalanan 926. Sampai akhirnya di tahun 2019 ini kita sudah mencapai 90 loop, artinya ada 90 KRL yang bisa beroperasi di sarana perkeretaapian dengan total perjalanan 958. Ini kan kita lihat step by step, untuk peningkatan kapasitas ini tentu harus ada upgrade dari infrastruktur, teknologinya dan yang lain. Bahkan di tahun 2020 dan 2021 ini ya, di dalam masa-masa pandemi justru kita semakin sibuk nih Mbak Safira. Karena dengan kapasitas terbatas 1,2 juta penumpang yang awalnya kita hanya layani dengan 86 kereta sampai 90 kereta tadi loopnya. Sekarang kita sudah mencapai 94 sampai 96. Artinya apa? Produktivitas naik, listrik pasti kebutuhannya naik, kemudian kapasitasnya sudah semakin tinggi ya, bahwa perjalanan itu sudah mencapai 1.005 perjalanan. Sumber dari biaya operasional, bahkan untuk memenuhi ini semua ya dari tiket penumpang dan subsidi pemerintah. Kemudian yang kedua kita lihat kalau Mbak Safira bisa jalan saat ini dari 110 stasiun yang dilalui oleh KRL ya pada saat Ya. ini sudah ada 15 stasiun yang direvitalisasi sangat luar biasa oleh Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perkeretaapian. Fasilitasnya ada lift, kemudian eskalator disabilitas, kemudian kita juga sangat konsen dengan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh disabilitas, kemudian dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang ada di stasiun. Bahkan di Manggarai tersebut kereta sekarang sudah bisa naik ya, naik layang supaya kapasitasnya bisa ditambah 2-3 tahun ke depan. Udah nggak ada Dan antrian kebutuhan panjang lagi KRL. nantinya, Mbak Ana? Iya, betul. Bahkan sekarang sudah 1.005 perjalanan. Nah, ini tanpa kita rasakan, sebenarnya peningkatan itu sudah sangat luar biasa. Nah, kita melihat ya, mulai tahun 2019 sebenarnya kita sudah melakukan survei apakah tarif ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Ditambah ya, 5, 10 tahun ke depan KRL kita yang sekarang ini kan harus diganti ya untuk operasionalnya gitu. Jadi dari mana? Sementara memang 2 tahun ini pemerintah bekerja sangat luar biasa dengan menurunnya volume penumpang, pembatasan kapasitas KRL tetap beroperasi, bahkan tetap meningkatkan produktivitas. Ini biaya operasional sangat luar biasa. Bahkan Baik. subsidi yang disiapkan, diprogramkan itu masih kurang gitu ya. Nah, bagaimana ini masih Jabodetabek? Tetapi kan untuk infrastruktur ini harus dikembangkan di luar Jabodetabek juga. Kalau subsidi Baik. terus diberikan ke sini, bagaimana dengan transportasi yang lain? Ya Sehingga baik, Mbak kita Ana. lakukanlah Ya. survei ini. Gitu. Ya. Ya baik, Mbak Ana, ini apakah tarif 2.000 ini sudah ideal untuk mengupgrade lagi fasilitas dari KRL? Iya. Jadi ini kan kita melihat inilah pemerintah ya sangat terbuka sekali sehingga kita tidak serta-merta bilang kita butuh sekian uangnya, kita butuh penambahan sekian uangnya, tetapi kita melibatkan YLKI, lembaga-lembaga untuk melakukan survei. Sebenarnya kemampuan mereka berapa? Gitu ya. Kemudian kita melihat dengan kemampuan tersebut akhirnya muncul memang angka 2.000 itu tidak boleh lebih dari 2.000. Kemudian kita coba lihat apakah ini sudah bisa mengurangi subsidi tetapi kita tetap bisa memaksimalkan perjalanan-perjalanan bahkan dengan fasilitas sekarang yang sangat berkembang ini ya, dari yang tidak ada lift sekarang ada lift, dari perjalanan 900 sekarang 1.000, ini kan kita harus perhitungkan biaya semuanya, maintenance dari semuanya.
Tetapi kami selalu melihat dari kemampuan kita untuk membayar dan kemauan kita untuk membayar, sehingga pemerintah di sini bisa menyesuaikan dengan besaran dari subsidi yang diberikan. Sehingga kalau dibilang idealkah yang 2000 ini, berdasarkan survei dari berbagai lembaga, memang angka ini yang direkomendasi. Sehingga ini masih dikaji terus mengenai angka, skema, bahkan waktu yang tepat di dalam mengimplementasikan tarif ini.